Ada banyak hal yang kita kira sudah selesai tentang apa yang diinginkan. Sorry, Aurora. I'm Halo guys, berjumpa lagi dengan gua di channel Isaman di media kita, channel yang membahas tentang alur cerita film, review film, dan semua hal yang berkaitan dengan perfilman. Pada video kali ini, gua akan review film yang berjudul Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Film ini diperankan oleh Sheila Dara Aisha, dan film ini juga menceritakan tentang kehidupan Sheila saat berada di London. Baiklah, seperti apa kisah dan alur ceritanya, kita langsung aja ke videonya. Meninggalkan rumah ternyata tidak membuat Aurora yang diperankan oleh Sheila Dara Aisha terbebas dari masalah. Ia berusaha membuat rumah versinya sendiri selama tinggal di London. Tapi lembaran baru yang dibuatnya justru membuat Aurora harus berhadapan dengan masalah yang lebih kompleks. Salah satunya adalah cinta yang tidak hanya membawa kebahagiaan, tapi membawa trauma yang baru. Pertemuannya dengan James yang diperankan oleh Ganindra Bimo, alumni dari kampusnya ini, telah memberikan semangat baru untuk hidupnya. Sama-sama menyukai seni dan berasal dari Indonesia. James dan Aurora kerap berbagi pemikiran dan ide. James yang sudah memiliki nama dan karir terlihat bergantung pada Aurora untuk membantunya menyelesaikan karya-karyanya. Namun campur tangan Aurora kali ini malah berakhir buruk. Dalam sebuah pameran, James menjadi satu-satunya seniman yang gagal menjual karyanya. Hal ini tidak hanya membuat malu, tapi James dipenuhi dengan amarah. Kali ini James melampiaskan segalanya pada Aurora, menjadikannya kambing hitam dengan menyebut karyanya sudah tidak original karena campur tangannya. Aurora tidak pernah sekalipun memaksa atau meminta James untuk memberikan ruang untuk ide-idenya. Justru James yang selalu meminta bantuan Aurora, sampai-sampai ia harus merelakan waktu dan tugas akhirnya. Kini hubungan indah itu kandas. Aurora memutuskan untuk mundur. Ia ingin menjalani hidup baru demi memperbaiki segala kesalahannya. Ditemani oleh dua sahabat baiknya, yaitu Hane yang diperankan oleh Lutesa dan kekasihnya Kit yang diperankan oleh Jeremy Kurniawan. Aurora memilih untuk bekerja dan menghidupi dirinya sendiri. 2 bulan mungkin waktu yang singkat bagi Aurora untuk mendapatkan kebahagiaan sesaat. Namun bagi keluarganya, 2 bulan menjadi ambang waktu yang membuat ayahnya mengirim Angkasa yang diperankan oleh Rio Dewanto dan Awan yang diperankan oleh Rachel Amanda ke London. Sesampainya mereka di London, Angkasa dan Awan dikejutkan dengan kenyataan kalau Aurora tidak lagi berkuliah, melainkan ia bekerja. Terlebih lagi saat keduanya tahu apa yang terjadi pada Aurora. Hal ini sampai membuat Angkasa main hakim sendiri. Ada banyak hal yang kita kira sudah selesai tentang apa yang diinginkan. sorry, Aurora. I'm Demi menyelamatkan kakaknya dari jeruji besi, Aurora kembali dihadapkan dengan pilihan untuk menjalani hubungan toksik itu lagi bersama James. Aurora kesal bagaimana bisa kakak dan adik yang seharusnya jadi tumpuannya malah terkesan sama seperti ayahnya, mencari jalan keluar instan untuk setiap masalahnya, tanpa pernah bertanya apakah itu yang diinginkan atau bukan. Mengubah itu semua, perlahan pulang menemukan diri sendiri. Alur non-linear bikin kita sebagai penonton terus fokus menonton film ini. Berbeda dengan nanti kita cerita tentang hari ini di tahun 2020. Jujur saja, Sequelnya memiliki alur yang lebih kompleks. Seperti judulnya, Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang 2023, menyuguhkan kisah Aurora dan berbagai balada hidupnya selama di London, mencoba memperlihatkan arti rumah versinya sendiri. Gua sendiri cukup khawatir dengan pemilihan alur non-linearnya, karena kisahnya tidak disusun secara runtut. Hal ini membuat para penonton merasa kesulitan untuk mencerna alurnya. Namun gua sangat mengapresiasi usaha Angga Dwi Mas Sasongko dan Irfan Ramli dalam menggarap skenario-nya. Gua pikir mereka cukup cerdas untuk menempatkan masalah utama soal toxic relationship sebagai pembukaan film. Hal ini bikin kita sebagai penonton penasaran sebenarnya apa yang terjadi pada Aurora dan kekasihnya itu. Buatmu melihat dunia dari sudut yang Masalahnya yang kompleks secara perlahan dijelaskan lewat berbagai flashback yang ditampilkan. Satu persatu masalah diperjelas, baik dari sudut pandang Aurora hingga orang ketiga seperti Hane. Satu persatu konflik dimunculkan, juga dijadikan momen untuk karakter barunya lebih berkembang. Gaya storytelling dalam film ini terasa khas banget dengan Angga Dwi Mas Sasongko. Kali ini sang sutradara seperti ingin membuat visualisasi layaknya penonton sedang membaca novel. Padahal novelnya memang tidak ada, tapi inilah keunikannya. Angga Dwi Mas Sasongko menyusun layaknya bab per bab sebuah novel dengan tingkatan emosi yang berbeda, karakter yang sangat relate dan kuat. Salah satu hal yang paling menarik dari Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang adalah 3 karakter utamanya. Aurora yang diperankan Sheila Dara Aisha, Hane yang diperankan oleh Letusa, dan Kit yang diperankan oleh Jeremy Kurniawan.
Tiga aktor muda Indonesia ini berhasil menyuguhkan akting dan penjiwaan karakter yang luar biasa. Untuk Aurora, ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat dari sosok ini di film pertamanya. Kali ini Angga Dwi Mas Sasongko benar-benar mengeksplor dunia dan pikiran Aurora, apa yang diinginkannya, apa yang dipikirkannya, dan seperti apa rumah yang didambakannya. Beralih ke dua karakter barunya. Meski singkat, gua menyukai cara Letusa dan Jeremy Gunawan membuat karakternya memorable. Sudah sering gua lihat Letusa dengan berbagai dandanan nyentrik. Anehnya, penampilan Letusa di film ini masih tetap nyentrik tapi tidak membuat gua bosan. Daripada membuat karakternya meledak-ledak, Hane bisa menyampaikan emosinya dengan cara yang elegan. Seperti Jeremy Kurniawan, kepolosan Kit memang jadi kunci utama yang bikin penonton terhibur. sekarang baik-baik aja kok. Kakakmu tuh egois tau nggak? Ayah pakai uang pensiunannya loh buat nyekolahin kamu. Kamu nggak tahu kan? Gua juga ingin memberikan pujian pada Genera Bimo. Lagi-lagi penampilannya bikin gua bertepuk tangan. Dipenuhi amarah dan flawless dan emosi hingga dialognya memang bikin merinding. Ganindra Bimo adalah orang paling tepat untuk memerankan Jem yang narsistik dan sakit secara mental. Rio Dewanto dan Rachel Amanda tampil di sini, tapi porsinya memang sebagai karakter pendukung saja. Sinematografi dan scoringnya sangat indah. Angga Dwi Mas Sasongko membuat film ini dengan gaya storytelling layaknya penonton sedang membaca novel Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang 2023. Apalagi hal ini didukung dengan sinematografi hingga scoring filmnya yang memanjakan mata. Digarap oleh Arnam Pratikto, komposisi gambar yang ditampilkan memang fokus memperlihatkan kehidupan urban di London. Jujur gue menyukai pemilihan lokasinya. Mereka syuting di luar negeri tapi tidak terlena untuk fokus dengan keindahan London. Mereka mencari lokasi-lokasi yang jarang dilihat dan bisa dibilang unik. Komposisi dan teknik pengambilan gambar yang digunakan memang indah, tapi gue tidak memungkiri ada beberapa yang mengganggu. Meskipun begitu, ada satu gambar yang memorable dan indah banget bagi gue. Di paruh akhir saat Aurora mengutarakan isi hatinya pada kakak dan adiknya, pantulan sinar matahari membuat gambar jadi luar biasa. Sementara untuk scoringnya, Angga Dwi Mas Sasongko memang tidak terlalu fokus dengan musik-musik instrumen, tapi tiga pilihan soundtracknya diputar di momen yang pas. Yura Yunita menyanyikan lagu utamanya yang berjudul Jangan Pulang, dan lagu ini memang pas dengan filmnya. Oke, itulah review dari dua mengenai film ini. Semoga kalian suka dan kalian terhibur. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru kalian tidak pernah ketinggalan. Oke, kita ketemu di next video. See you.